Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Nurul Inaya dari semester 2 angkatan 10 akan mempresentasikan pengaruh metode Fleming-Fak, visual, auditory, reading, kinestetik terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fikih yang ada di kelas 8 MTS IDIA. Latar belakang tujuan pelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan aktivitas kegiatan pelajaran yang dilakukan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, menuntut sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpikir logis, analisis dan sistematis, kritis dan kreatif. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong pertumbuhan rasa siswa terhadap pembelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam pengerjaan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang terbaik. Perumusan masalah, pengertian model pembelajaran FAK. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran FAK. Yang ketiga, langkah-langkah penerapan model pembelajaran Fleming-Fak. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Fleming-Fak. Tujuan pembahasan untuk mengetahui pengertian pembelajaran FAK, untuk mengetahui karakteristik model pembelajaran FAK, untuk mengetahui langkah-langkah penerapan model pembelajaran FAK, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan model pembelajaran FAK. Pengertian model pembelajaran FAK. FAK adalah akronim dari 4 unsur utama, yaitu visual, auditory, baca tulis, dan kinestetik. Ini mengaitkan pengalaman peserta didik dengan modalitas yang mereka miliki, termasuk visual, mendengarkan, membaca, dan menulis, dan gaya kinestetik. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Karakteristik model pembelajaran FAK visual. Yang pertama, karakteristik pembelajaran visual lebih mudah mengingat dengan cara melihat, lebih suka membaca daripada dibacakan, rapi dan teratur, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Yang kedua, karakteristik pembelajaran auditoris, belajar dengan cara mendengarkan. Lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan daripada melihat, mudah terganggu oleh keributan, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, menyukai musik dan sesuatu yang bernada dan berirama. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran read atau write. Yang pertama, mudah belajar dengan membaca catatan maupun buku teks, suka menulis ulang apa yang ada di dalam buku. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah penerapan model FAK. Yang keempat, biasanya membaca dengan tenang. Yang keempat, karakteristik pembelajaran kinestetik, belajar dengan cara bergerak dan menyentuh. Yang pertama, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, berbicara dengan perlahan, belajar melalui manipulasi dan praktek, tidak dapat duduk diam dalam jangka waktu yang lama. Langkah-langkah implementasi dalam model pembelajaran FAK dalam pembelajaran. Yang pertama, tahap persiapan, kegiatan pendahuluan, tahap penyampaian, kegiatan inti pada eksplorasi, tahap pelatihan, kegiatan inti pada elaborasi, tahap penampilan, hasil kegiatan inti pada konfirmasi. Kelebihan dan kelemahan model FAK. Kelebihan, mampu menjangkau setiap gaya pembelajaran peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Pembelajaran akan lebih efektif karena mengkombinasikan ketiga gaya belajar. Kekurangan model pembelajaran Fleming-Fak. Kekurangan dari model pembelajaran Fleming-Fak yaitu tidak banyak orang yang mampu mengkombinasikan keempat gaya belajar tersebut, sehingga orang hanya mampu menggunakan suatu gaya belajar, hanya akan mampu menangkap materi jika menggunakan metode yang lebih memfokuskan pada salah satu gaya belajar yang didominasi. Kajian tentang hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku dan penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk mengembangkan hasil yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, guru sebagai pembina siswa dan belajar, prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, kurikulum sekolah.
Manfaat hasil belajar. Hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan menjadi lebih baik, sehingga bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan, lebih memahami suatu yang belum dipahami sebelumnya, lebih mengembangkan keterampilannya, memiliki pandangan yang baru atas suatu hal, lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya. Metode penelitian. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan dan suatu yang ada secara menyeluruh mengenai pengaruh penerapan model Flaming-Fak, visual, auditory, read, kinesthetic, pelajaran fikih pada materi bersuci atau berwudu di MTS As-Saidiyah Cipanas Cianjur, sehingga dapat menambahkan wawasan mengenai pengertian dari model Flaming-Fak, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan pengaruh model Fak terhadap hasil belajar. Pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Pada prosedur penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam proses berdaur atau siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di MTS Saidiyah Cipanas Cianjur kelas 85. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 11 April 2022 sampai 25 Mei 2022, terhitung mulai dari observasi awal sampai dengan selesainya penulisan laporan penelitian. Data penelitian. Menurut Suharsini Arikunto 2002 menjelaskan bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Data diambil dari hasil observasi dan tes. Teknik dan prosedur pengumpulan data, observasi, tes, dokumentasi. Prosedur penelitian. Siklus pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, tahap refleksi. Pelaksanaan siklus kedua berdasarkan hasil dari refleksi pada siklus pertama. Siklus kedua dilaksanakan apabila proses pembelajaran pada siklus pertama kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pada dasarnya, pelaksanaan siklus 2 adalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus pertama. Jika hasil yang telah diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka pelaksanaan dari siklus kedua tidak perlu dilakukan kembali. Teknik analisis data. Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang sudah dilakukan pada setiap siklus, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaiki dan tindakan siklus selanjutnya yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian. Yang pertama, penerapan model Flaming-Fak dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada muatan pelajaran fikih, materi bersuci atau berwudu. Peningkatan dapat diketahui dari aktivitas belajar peserta didik siklus 1 yaitu 73% dengan kategori cukup aktif dan meningkat pada siklus kedua sehingga 79% dan kategori aktif. Yang kedua, sedangkan untuk aktivitas pendidikan pada siklus pertama yaitu 79% dengan kategori pelaksanaan cukup baik dan meningkat pada siklus kedua menjadi 85% dan dikategorikan terlaksana baik. Yang ketiga, hasil evaluasi belajar siswa siklus pertama nilai rata-rata 62 dengan persentase ketuntasan klasikal 62,06%. Jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 18 dan yang tidak tuntas 11 orang dari keseluruhan jumlah peserta didik sebanyak 29 orang. Sedangkan siklus kedua, ketentuan klasikal sebesar 86,20% dengan jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 25 dan 4 orang peserta didik dinyatakan tidak tuntas. Persentase meningkatkan dari siklus 1 ke siklus kedua sebesar 24,14%. Ini berarti telah mencapai target ketuntasan klasikal yang ideal yakni 85%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.